أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Puji beserta syukur tentu terucap dari lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada puasa yang ke-13 ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan di sisa-sisa umur kita masih mampu menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tentu kita tetap istiqomah di dalam kebaikan ini sampai nanti ajal datang menjemput, ditutup usia ini dengan husnul khotimah, terakhir ucapan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat beserta salam tentu kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma dari beliau yang kita harapkan dengan lafaz doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah hadirin dan seluruh pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebagai materi kajian subuh kita pada kesempatan yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini, kita ambil dari satu hadis Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kata Rasul, ada 3 doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya pasti akan didengar, diqabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita orang yang beriman, salah satu senjata kita adalah doa. Ketika tidak ada dinding tempat kita bersandar, maka akan ada bumi tempat kita bersujud. Betapa banyak manusia ini sering mengadu kepada sesama manusia, tapi dia lupa mendoa, memohon dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu yang 3 golongan ini merupakan orang yang diberi nilai lebih oleh Allah. Apabila dia doa, apabila dia mohon kepada Allah taala, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Salasatul la turaddu da'watahum. Ada 3 kelompok manusia, la turaddu da'watahum. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah. Al-awwalu yang pertama, al-imamul adil. Yang pertama adalah doa seorang pemimpin yang adil. Menjadi seorang pemimpin, tanggung jawabnya besar. Menjadi seorang yang diamanahkan untuk mengurusi urusan umat merupakan satu tanggung jawab yang luar biasa. Tapi apabila mampu adil menjadi pemimpin yang mengayomi kemaslahatan umat, maka doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi mencari pemimpin yang adil di akhir zaman tidak semudah mengucapkan kata adil. Adil, mengucapkannya mudah, mengerjakannya sulit, luar biasa. Apalagi apabila kita tengok cerita daripada para sahabat ketika Umar Ibn Khattab diangkat menjadi khalifah, diangkat menjadi pemimpin, maka dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita pikirkan. Siapa sekarang yang menjadi pemimpin ketika dia menang dalam pimpinan itu, dalam pemilihan itu, maka dia ucapkan innalillah. Tidak ada. Yang dia baca apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah balik modal. Alhamdulillah uang jilbab keluar. Alhamdulillah uang makan segala macam. Maka pemimpin yang adil, dan tentu harapan kita, dari kita, anak cucu turunan kita nanti menjadi seorang pemimpin yang adil.
Dan jangan kita berharap menjadi seorang pemimpin yang adil, mendapati seorang pemimpin yang adil tanpa kita perbaiki diri kita. Bagaimana caranya kita mendapat pemimpin adil ini? Kita mesti memperbaiki diri kita. Jangan serta-merta kita pandai hanya bicara, pandai hanya mohon saja. Allah, mana pemimpin adil itu? Pemimpin adil itu akan datang, akan diberikan oleh Allah apabila kita perbaiki diri kita. Ingat, seperti seseorang yang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata ini orang? Wahai Ali, aku heran ketika dipimpin pimpinan sebelummu, maka kemaslahatan ada di mana-mana. Tidak ada percekcokan, tidak ada pertikaian. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Ketika mereka memimpin, itu rakyatnya seperti saya. Tapi ketika saya yang memimpin, itu rakyatnya seperti engkau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Artinya ketika orang yang bertakwa, la anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk negeri itu beriman takwa kepada Allah, maka pemimpin yang adil itu akan datang. Yang kedua, apa dikata Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang tidak akan ditolak, yang akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-shaimu hatta yuftira. Doa orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Kita pada saat ini dalam keadaan berpuasa, alhamdulillah kita telah masuk di hari yang ke-13, maka banyak-banyak kita doa kepada Allah. Banyak-banyak kita mohon kepada Allah Ta'ala. Ucapan kita, doa orang yang puasa didengarkan oleh Allah Ta'ala. Karena ibadah ini luar biasa, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Setiap ucapan kita, mulai dari kita bersahur tadi, banyak-banyak kita beristighfar. Setelah itu kita sholat sunat fajar, rakaatani minal fajri, khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Dan bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti Allah Ta'ala akan mengganti bau, hawa, nafas orang yang puasa itu dengan lebih harum daripada bau kasturi. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Banyak-banyak doa. Tapi doa minta sesuatu yang mahal kepada Allah Ta'ala. Jangan minta dunia. Tapi minta kepada Allah supaya diberikan ketetapan iman, diberikan hidayah berkekalan sampai akhir. Artinya apa hadirin rahimakumullah? Di pesan tausiah kita pada pagi yang mulia dan penuh keberkahan ini, di 13 Ramadan 1444 Hijriah ini, kita ingin kita sebagai seorang yang berpuasa, kita banyak-banyak doa kepada Allah. Ada mungkin putri kita yang masih membuka aurat, ada mungkin anak kita yang bahkan akan terperosok kepada sesuatu yang tidak baik, judi-judi online, segala macam. Doakan mereka kepada Allah. Para suami, para istri yang masih membuka aurat, suami-suami yang masih mau membawa uang yang haram ke rumah, yang bahkan kata Rasulullah diancam dengan jelas, wa ma lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka adalah tempatnya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak-banyak kita berdoa. Karena doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga yang akan didengarkan oleh Allah, yang tidak akan ditolak doanya, wa da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Doa orang yang tersakiti, doa orang yang terzolimi. Ketika dia tidak mendapatkan keadilan di dunia, engkau zolimi dia, sakiti hatinya, lukai perasaannya. Tidak dia dapati keadilan di dunia, maka dia doa kepada Allah, selesai engkau. Maka kita perhatikan apabila kita baca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau yang maksum, yang bebas dari dosa dan salah, maka dia meminta maaf. Apa kata Ukasyah? Ya Rasulullah, tubuh saya pernah terkena akan tongkatmu ya Rasulullah. Maka saya ingin balas pada hari ini. Coba tanya diri kita, berapa yang telah terkena tongkat kita? Perkataan kita yang terlalu kasar, ucapan kita yang menyakiti,
perbuatan kita yang menzolimi, dia doa, sakit hatinya. Dia doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati-hatilah. Berhati-hati. Jangan sampai orang yang kita zolimi itu mendoakan kita sesuatu yang tidak buruk. Sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang buruk kita heran. Kenapa saya begini? Kenapa begini? Ternyata ada doa seorang yang terzolimi. Doa seorang yang tersakiti. Yang bahkan mungkin tanpa kita sadari. Dia mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari baik, bulan baik ini sama-sama kita buka pintu maaf. Kita mau meminta maaf. Dan kita mau memberi maaf. Kita memaafkan saudara kita. Kita meminta maaf kepadanya. Yang kita sakiti, kita lukai hatinya. Bahkan kita hinakan dia. Tidak ada harga dirinya. Bahkan dengan ringan lisan kita melukai perasaannya. Kalau pedang melukai tubuh, maka obatnya banyak. Tapi kalau lisan kita, ucapan kita menyakiti hati seseorang, maka sesungguhnya itu akan membekas di dalam dirinya dan dia akan mohonkan kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dari tausiah kita yang ringkas pada pagi hari ini, kita sama-sama mendapati manfaat. Kita jejaki dan tapaki perjalanan ibadah di bulan ini sampai di puncaknya nanti insya Allah. Maka kita akan sampai di derajat yang paling tinggi, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dalam artian dia sampai ke derajat yang tinggi dan nanti masuk surga Jannatul Firdausnya Allah Ta'ala. Masuk surga melalui pintu jalur VVIP. Satu pintu surga bagi orang-orang yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu satu pintu bernama pintu Ar-Rayyan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.